For your information, di kampung Jawa sendiri hanya dihuni 9 kepala keluarga dan kurang lebih ada 9 rumah dengan bentuk bangunan yang sama. Di pagi hari yang sangat cerah, aku terlebih dahulu mendatangi rumah Pak RT, yaitu Bapak Wagito, untuk memastikan kesiapan warga kampung Jawa yang ikut serta dalam pelaksanaan upacara bendera hari ini. Aku baru tahu, ternyata Pak RT memiliki kemampuan memainkan alat musik seruling. Alunan suara yang dihasilkan dari tiupan seruling Pak Wagito semakin menambah kesahduan suasana kampung Jawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ferry. Saya tunggu merdeka. Ditunggu mulai tadi. Iya. Siap. Saya mungkin agak meleset janjian sama Pak RT, baru datang. Saya tadi masih ada sedikit ada kegiatan. Jadi saya baru kesini. Ya baru ketemu sama Pak RT. Gimana Pak RT? Persiapan upacara pagi hari ini, khususnya warga-warga di sini nih, kampung Jawa. Ya, alhamdulillah tadi malam saya sudah konfirmasikan semua. Sudah musyawarah lah. Sama teman-teman, sama warga kampung Jawa. KKN. Mas sempat ketemu sama teman-teman KKN juga? Sudah. Ketemu. Mereka siap? Siap. Oke. Gimana Mas Ferry, saya tunggu nggak datang, tidak bisa. Ini sudah datang. Iya sekarang. Begitu saya datang, saya lihat kok sudah ada kopi 2 gelas. Ini saya siapin memang, ini sudah dingin sampai ini. Buat saya? Iya. Boleh saya langsung minum? Iya, mari silakan. Mantap kopinya. Asli kopi Bondowoso ini. Ya. Suasananya juga ngedukung. Di sini tuh asri sekali. Ya. Enak ya Pak ya di sini ya? Sejuk sekali. Betah ya jadi di sini ya? Ya, alhamdulillah betah. Berapa tahun Pak di sini Pak? Saya sekitar 47 tahun. 47 tahun? Iya. Itu bukan waktu yang singkat loh Pak. Ya. 47 tahun dan bisa lebih. Waduh, betah sekali ya. Betah. Apa yang membuat Pak RT betah tinggal di sini, Pak? Ngomong-ngomong nih, sebelum dijawab, aslinya mana? Jember. Asli Jember. Oke. Ya. Nih ngomong-ngomong, balik lagi, yang bikin betah tinggal di sini tuh kenapa? Yang bikin betah kalau orang sudah berkeluarga, otomatis yang dipikirin kan ekonomi, bukan kesenangan kan, ekonomi. Bagaimana anak istri supaya nggak kekurangan itu, bagaimana tercukupi. Ya tercukupi tiap harinya. Ya di sinilah Pak RT. Iya. Saya baru tahu, walaupun ya bisa dikatakan 25 tahun ya. Saya juga pendatang dari Jember sama dengan Pak RT. Saya udah 25 tahun tinggal di Bondowoso. Saya baru tahu kalau di Desa Kabuaran itu ada kampung Jawa. Iya. Kenapa disebut kampung Jawa, Pak? Ya karena yang nempati di sini Jawa semua. Jadi anak cucunya juga ikut Jawa semua di sini.
Meskipun ada orang Madura ke sini, akhirnya ya ngomong Jawa. Meskipun terkontaminasi. Iya, meskipun kasar-kasar tuh yang ngomong Jawa. Iya. Jadi mayoritas warga di sini nih orang Jawa. Orang Jawa. Makanya dinamakan Kampung Jawa. Ini dari Jember semua, Jawa Jember atau Jawa mana aja nih Pak? Jember ada, Banyuwangi juga kan saling kayak suaminya Banyuwangi, istrinya Jember gitu loh. Oh, gitu. Tapi kalau Pak RT sendiri asli Jember, istri? Jember. Iya. Asli Jember ya, wong Jember ya. Jember, wong Jawa. Wong Jawa, siap. Namanya Kampung Jawa ini. Kampung Jawa. Pak RT suka musik kok punya seruling ini 1, 2, 3, 4 sama yang saya pegang. Iya. Satu set sebenarnya. Satu set. Iya. Oke. Satu set. Ini satu set beda-beda apa Pak? Iya, beda-beda. Bedanya di mana Pak? Bedanya nanti tiap lagu itu sulingnya kan lain. Karena apa? Kalau di orkes itu nggak sama. Yang lain cuma suling. Nanti organ itu main apa? Ini lain dah sulingnya. Oh. Jadi tergantung dari ini ya, instrumen musiknya. Iya. Oh, terkecuali suling itu. Kecuali suling. Nanti kalau terlalu tinggi sulingnya, yang alat musik yang lain? Enggak, bukan anunya itu, apa itu namanya? Vokalisnya. Oh. Nadanya tinggi, tidak kuat nantinya. Oh, gitu. Jadi bisa dikatakan kunci dalam musik itu suling ini termasuk ya, Pak? Iya. Pak RT sendiri udah lama Pak menggeluti dunia musik? Lama. Kalau belajarnya, belajar mulai tahun 83 belajarnya itu. Cuma belum full. Masalahnya apa? Pendukungnya tidak ada. Cara-cara nanti saya dapat suling dari mana tuh tidak ada. Cuma satu dikasih, cuma colok dengan apa itu? Teman. Iya, teman saya yang tukang suling juga. Dibikinin satu gitu loh. Tapi Pak RT sendiri ada ketertarikan memang ya di dunia musik atau seni musik khususnya suling. Iya. Suling. Oke. Pak, saya penasaran. Tadi saya sempat dengerin dari jauh, memang mau menuju ke sini, kok sayup-sayup terdengar suara seruling. Ternyata Pak RT yang mainin. Saya jadi penasaran. Boleh dong, satu lagu spesial buat saya. Pakai serulingnya. Ini coba-coba ini. Ya, coba-coba tapi mantap. Ya itulah Pak RT. Yuk, Pak. Ini lagu Banyuwangian. Luar biasa. Keren. Kalau saya dengerin dari alunan musik
yang ditimbulkan dari tiupan seruling Pak RT, memang benar Pak RT itu punya sense of music yang keren, luar biasa. Iya, iya. Udah Pak RT punya darah seni juga, terus tempatnya, waduh, masya Allah ya, asik, rindang, alami. Oh ya Pak RT, lokasi aman ya? Aman, aman. Nah ini sambil Aman, nunggu terkendali. Pak RT, sambil nunggu informasi dari Mas Sayid, mungkin saya belum rapat ke sana, saya pengen ngecek lokasi dulu. Bisa kita ke sana? Ya, oh, bisa. Mari Pak, sebentar aja Pak. Ya. Merdeka! Everyone, untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, aku akan melaksanakan upacara bendera di salah satu kampung yang berada di Desa Kabuaran, Bondowoso. Merdeka! Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Bondowoso, selamat pagi everyone. Hari ini aku berada di kantor Balai Desa Kabuaran di Kota Bondowoso. Dan pagi hari ini aku beserta Kepala Desa dan juga perangkat desa, dan pastinya juga bersama teman-teman KKN dari Universitas Negeri Jember akan melaksanakan upacara dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-80. Dan upacara kali ini akan dilaksanakan di salah satu spot yang ada di Desa Kabuaran. Pastinya keren, view-nya luar biasa. Penasaran kan everyone? Ikuti terus perjalanan aku di Magical of Bondowoso spesial HUT RI ke-80. Merdeka! Start perjalanan dimulai dari kantor desa Kabuaran menuju Kampung Jawa. Dengan penuh semangat kita langsung on the way ke lokasi. Selama perjalanan, kita disuguhkan view alam Desa Kabuaran yang begitu indah, serasa menyatu dengan alam.
everyone, aku nggak nyangka bakal serame ini yang ikut. Belum lagi ditambah sama warga yang ada di kampung Jawa. Dan bisa kalian lihat semangat serta ketulusan mereka mengikuti pelaksanaan upacara bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 kali ini. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah aku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sujono, Kepala Desa Kabuaran, mengucapkan terima kasih kepada peserta upacara, terutamanya seluruh masyarakat Kampung Jawa dan juga adik-adik KKN dari Universitas Jember dan juga segenap perangkat desa Kabuaran. Kepada seluruh peserta upacara untuk mengikuti aba-aba dari saya selama pelaksanaan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-80. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badan
hanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegap! Gerak! Alhamdulillah, upacara bendera di Kampung Jawa berjalan lancar dan hikmat. Kurang lengkap rasanya kalau aku nggak ngobrol sedikit sama mereka tentang makna kemerdekaan. Everyone, baru saja saya bersama Bapak Kepala Desa Kabuaran dan juga teman-teman KKN dari Universitas Negeri Jember dan juga beberapa warga di Pedukuhan Kampung Jawa telah melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RI ke-80. Dan saya pengen tahu tanggapan dari Bapak Kepala Desa Kabuaran. Halo Bapak, gimana Pak? Masih semangat? Masih semangat. Merdeka! Merdeka. Wah, luar biasa everyone. Emang kalau jadi seorang pemimpin itu semangatnya harus berapi-api ya, harus menyala, nggak boleh kendor. Setuju nggak sih Pak? Setuju banget. Oke Pak, tadi udah melaksanakan upacara, gimana rasanya Bapak? Alhamdulillah, dengan adanya upacara bendera ini, kami sangat bersemangat. Lebih-lebih warga Kampung Jawa semuanya bersatu mengikuti upacara bendera dan juga diikuti dengan adik-adik KKN dari Universitas Jember dan juga segenap perangkat desa mengikuti upacara bendera ini. Alhamdulillah kami bangga karena semangat persatuan dan kesatuannya. Wow, luar biasa ya, semangat persatuan dan kesatuan dalam rangka memperingati HUT RI ke-80. Pak Kades, tadi waktu kita jalan dari balai desa menuju ke titik ini, di lokasi ini, itu view-nya cakep banget. Saya nggak nyangka kalau di daerah Kabuaran itu ada desa yang namanya Kampung Jawa. Dan view-nya luar biasa indah, luar biasa cakep. Terpikir nggak sih Pak, suatu saat nanti bakal dikelola untuk dijadikan destinasi wisata? Kami memang berharap demikian karena Desa Kabuaran sangat berpotensi untuk dijadikan wisata. Karena Desa Kabuaran ini salah satunya ada wisata religi. Oh, di sini ada wisata religion juga, Pak? Iya, yaitu yang disebut dengan istilah Buju Beto Santi. Buju Beto Santi. Iya. Kenapa Pak dikasih istilah Buju Beto Santi? Nah, istilah Buju Beto Santi ini memang dari zaman-zaman sebelumnya atau dari zaman Belanda itu memang sudah ada. Cuman istilah Buju Beto Santi itu leluhur kita atau nenek moyang kita yang namanya Buju itu. Beto Santi itu batu yang di atasnya ada batu. Jadi sendi sama batu, di atasnya sendi dari kayu yang bawahnya batu. Itu namanya Buju Beto Santi, yang itu merupakan apa istilahnya kopung itu. Oh. Kopung itu apa ya? Kopung itu semacam apa Pak? Semacam makam mungkin atau apa? Atau petilasan? Ada rumah yang dibuat untuk leluhur yang istilah Buju itu. Oh gitu. Iya. Jadi bisa dikatakan itu petilasan dari sesepuh di desa ini gitu. Betul, ya Pak? Mas, iya.
Oke, nah Pak, selain ada wisata religi, kira-kira nih mau dibikin wisata apa lagi, khususnya di Kampung Jawa? Tadi sudah kita lewati bersama dari Pedukuhan Taman Selatan menuju ke Kampung Jawa kan. Kita melewati sungai. Betul. Jadi Airnya jernih loh Pak. Airnya jernih Saya pengen sekali. mandi, pengen cuci muka. Serius? Iya, betul itu Mas. Karena saya dari dulu itu mengamati dari mana-mana, baik dari Banyuwangi, Bondowoso sendiri, Jember, bahkan Lumajang, datang kemari setiap hari Sabtu ataupun Minggu. Jadi mereka itu merendamkan kakinya, istilahnya enjoy lah di sini, bener-bener relaksasi gitu ya. Iya betul gitu. Makanya dari itu dengan adanya Desa Kabuaran di Kampung Jawa ini, kami menginginkan wisata alam. Salah satunya mungkin bisa suatu saat nanti kami berencana untuk dijadikan tubing anak dan tempat relaksasi buat para pengunjung. Iya betul. Oke, selain wisata alam, kira-kira potensi di sini nih bisa dibikin wisata apa lagi nih Pak? Selain itu juga sangat berpotensi dijadikan wisata edukasi ataupun agrowisata. Oke. Karena ke barat lagi ini, ya alhamdulillah setelah ini pemerintah dengan kebijakannya yang semula lahan perhutani sekarang sudah sebagian besar dipercayakan pengelolaannya kepada masyarakat, yaitu kelompok tani hutan. Ya alhamdulillah setelah warga mendapatkan kepercayaan untuk mengelola, sekarang sudah ada yang menanam kopi. Alhamdulillah kurang lebih dari 100 hektar sudah panen beberapa bulan yang lalu. Dan juga ada tanaman apokat, tanaman pete, tanaman durian, tanaman pala, dan juga cengkeh. Ya alhamdulillah ini bisa dijadikan edukasi sekaligus wisata agrowisata dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Kabuaran. Oke. Selain beberapa rencana tadi, ada spot yang sangat menarik nggak sih Pak di daerah sini tuh? Sangat sekali. Apa tuh Pak? Lebih jauh lagi ke baratnya, sekitar 2 kilo lebih. Di Kampung Jawa ini ada istilah tancak 9. Ada 9 tancak itu. Air terjun ada 9. Ada 9. Ya, oh, jadi berjajar sekali. Gitu ya? Ada 9 gitu ya? Dilalui 1, 2, 3 sampai ke 9. Oh, gitu. Bagus ya Pak ya? Bagus sekali. Boleh dong next time ajakin saya untuk explore ke sana. Insya Allah dengan senang hati. Dengan senang hati ya? Bisa bersama-sama nanti. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-80, kita udah merdeka. Apa sih makna kemerdekaan menurut Bapak? Merdeka itu bukan berarti terbebas dari penjajahan itu sendiri, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan yang telah kita capai dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Maka dari itu saya selaku kepala desa berusaha membangun sistem sinergitas dengan seluruh masyarakat Kabuaran. Intinya merdeka itu bukan semata-mata terbebas dari penjajahan, tapi bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, paling tidak sinergitas antara pemerintahan dengan masyarakatnya. Betul. Bukan begitu ya Pak Sujono? Betul. Terima kasih Pak Sujono atas waktunya dan kesempatannya sudah mengizinkan saya untuk bikin konten spesial HUT RI ke-80 di Magical of Bondowoso. Sekali lagi, merdeka! Merdeka! Everyone, nggak afdol rasanya kalau aku nggak ngobrol sama orang yang punya wilayah ini. Paling tidak Pak RT-nya. Dan kebetulan di samping aku udah ada Pak RT dari Kampung Jawa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka. Oke, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Wagito. Bapak Wagito. Pak Wagito, lek tak rungokno koyo sampean Jawa ya Pak? Iya, Jawa asli. sekondi. Sekondi Pak? Teko Jember. Teko Jember. Cek Pak. Bondowoso iku mayoritasnya Madura Pak. Lah sama niki wong Jawa, wong Jember ya Jember cedek sih ini ya kan.
kok iso terdampar nang Bondowoso ku piye Pak ceritane Pak? Mengikuti orang tua sampai orang tua meninggal. Jadi saya jadi generasi penerus. Oh, generasi penerus. Ya. Jadi awal yang stay atau tinggal di sini itu orang tua. Orang tua asli Jember, ya. Jawa. Oh, merantau. Oh alah. Terus saiki sampean generasi keloro. Oke, wis duwe anak, duwe putu apa piye? Duwe putu-putune piro? Oh, lagi papat. Lagi papat. Piye, Pak? Di atas mari upacara rame-rame karo warga, karo Pak Kades, karo perangkat desa, karo konco-konco KKN Universitas Negeri Jember. Piye perasaane, Pak? Bangga. Nah, saya merasa bangga. Bangga. Banggane iki apa, Pak? Apa bangga karena wis merdeka, apa bangga karena apa? Belum apa? Belum merdeka? Enggak, maksudnya bangganya itu kita bisa berkumpul-kumpul, memperingati di sini. Bahkan sampai mulai dulu kan nggak pernah kan sampai di sini. Nggak pernah ada acara begini. Sekarang ya. Jadi tiap tahunnya tuh setiap bulan Agustus nggak pernah ada yang namanya upacara di sini. Iya. Serius Pak. Iya serius. Ojo guyon. Loh, memperingati kemerdekaan itu perlu Pak. Iya. Minimal upacara. Iya. Jadi nggak pernah. Nggak pernah Pak. Kok iso nggak pernah Pak? Apa Pak? Kurang paham saya. Kan ini sekaligus ada anak kakak di sini, bisa berkumpul di sini, ya mendukung dari kampung Jawa, kan bisa upacara di sini, alhamdulillah kan. Itu. Jadi sampean selaku RT itu memberikan apresiasi, respect yang setinggi-tingginya kepada semua yang ikut upacara bendera pada pagi hari ini. Intinya kayak gitu ya Pak Wadito ya. Pak, potongan sampean ki seniman sekali. Sampean seniman atau piye to Pak? Oh iya, asli seniman. Oh, penyanyi, aktor atau apa Pak? Musisi. Ya. Boleh kok ya, tak coba nyanyi ya. Sama nih so main musik? Bisa, insya Allah bisa. Apa main musik apa Pak? Ya karaoke. Walah, karaoke. Suling bisa. Oh, suling iso? Bisa. Serius? Serius. Oke, engko dicoba ya. Ya. Siap Pak? Siap. Oke, Pak Wadito. Terima kasih. Ya. Merdeka! Merdeka. Everyone, aku perhatiin ada seseorang yang sepertinya sedang menikmati alam yang segitu indahnya. Gaya mencuri perhatian itu kopiahnya, terbuat dari anyaman bambu. By the way, pengrajin atau hanya suka aja? Kita ngobrol yuk. Halo Mas, halo. Merdeka? Merdeka. Oke. Dan Mas siapa Mas? Mas Said Abdullah. Mas Said Abdullah. Oke, Mas Said. Ya. Tadi saya perhatiin juga ikut upacara. Iya. Bagaimana Mas? Masih semangat? Semangat. Benar. Iya. Nggak capek? Nggak kendor nih semangatnya? Enggak, tetap semangat. Tetap semangat ya. Mas, barusan aku perhatiin sama tuh menatapnya tuh dalam banget, deep banget. Melihat alam yang segitu indahnya. Ini ada apa sih Mas dengan alam? Apa ya, ekspresi sama tuh beda gitu loh. Kenapa? Saya melihat alam di sini, di sekitar Kampung Jawa ini potensinya sangat besar, Mas. Oke. Kalau dilihat ini kan bisa dijual, Mas. Alamnya bisa dijual. Dijual di mana nih? Nah, alam dijual, tanahnya dijual, atau apa? Bukan itu. Gimana? Maksudnya keadaan alamnya ini. Oh, keadaan alamnya berarti potensinya. Ya, Oke. Ini tinggal kita membersihkan di sekitar sini, Mas. Dibersihkan, dirapihin. Oke. Terus setelah dibersihin, udah rapi, udah indah, udah cakep, bakal diapain nih? Ya, tinggal menaruh kayak gazebo, ada homestay, tapi yang sederhana, Mas. Yang sederhana. Jangan dibuat bangunan yang permanen kayak itu. Biarkan alamnya kayak ini, tinggal dibersihkan, tinggal menaruh kayak homestay, toilet, dan gazebo dan lain-lain. Yang penting tidak merusak alamnya, Mas. Oke. Itu. Berarti konsepnya back
to nature. Iya. Kembali ke alam. Iya, kembali. Karena Tuhan sudah menciptakan alam semesta begitu indah, tergantung dari kitanya manusia. Betul, betul, Iya, kan? betul, Mas, betul. Oke, termasuk Mas Sayed sendiri juga bakal melakukan hal yang sama. Hal yang positif, melestarikan alam, menjaga alam, bagaimana alam bisa bermanfaat buat kehidupan kita. Bukan begitu ya, Mas ya? Iya, Mas. Oke, Mas, kopiahnya menarik sekali dari anyaman bambu. Beli, bikin atau gimana? Bikin sendiri, Mas. Serius? Betul, Mas. Bikin sendiri? Bikin sendiri. By the way, Saman pengrajin? Iya, pengrajin pemula sih, Mas. Oh, pemula. Newbie ya? Iya. Oke, pemula. Iya. Oke, tapi udah banyak ya karya-karya yang dihasilkan dari bahan dasar bambu itu sendiri? Ada, Mas. Saya ini orang yang penasaran, Mas. Oh, oke. Ketika saya melihat kursi dari bambu, Mas, saya penasaran, tak coba. Walaupun saya kurang pengalaman ya, tidak ada gurunya. Ini berguru dengan keyakinan, berguru dengan semangat. Saya ketika ada gazebo, saya coba tes. Oke. Di rumah ada, Mas, ada kerajinan yang unik. Oke. Mungkin Mas mau tahu? Boleh ke rumah. Boleh. Itu ada kerajinan saya itu kincir air dari bambu, Mas. Kincir air dari bambu. Dari bambu, Mas. Oke. Iya. Jadi memang bahan bakunya atau bahan dasarnya tuh memang dari bambu semua ya? Dari bambu, Mas. Oke, siap. Oke, Mas Sayed, nanti next time kalau ada waktu saya coba mampir ke rumah Mas Sayed untuk lihat secara detail bagaimana sih kincir angin dari bambu. Dan pastinya everyone juga penasaran kan, everyone, seperti apa sih karya-karya yang dihasilkan dari tangan-tangan terampil Mas Sayed. Mas Sayed, sekali lagi terima kasih. Iya. Sama-sama, Mas. Oke, merdeka. Jangan lupa, let's do the best. Lakukan yang terbaik, insya Allah akan ada jalan. Semangat, Mas. Semangat. Everyone, sang proklamator Insinyur Soekarno pernah berstatement, beri aku 10 pemuda, akan aku guncang dunia. Sepertinya statement itu tepat sekali di momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dan tadi salah satu pesertanya upacara yang aku maksud itu ada teman-teman dari KKN Universitas Negeri Jember. Kita ngobrol yuk. Halo guys, apa kabar? Masih semangat? Semangat. Boleh dikenalin dong satu-satu dari kalian. Dari kamu dulu, Bro. Baik, nama saya Imbang, panggilannya juga Imbang. Saya dari mahasiswa KKN Universitas Jember. Fakultas apa? Fakultas Teknik. Fakultas Teknik. Iya. Oke. Asalnya dari Kediri. Kediri. Oh, cah Kediri. Iya, cah Kediri Pret. Kediri Pret. Kediri Pret. Tempat gua apa ya? Lokal, Pak. Oh, lokal pride, kearifan lokal. Oh, alah. Oke. Oke, lanjut, Bro. Terima kasih, kenalin aku Agam, aku dari Universitas Jember, Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi? Untuk asal aku dari Bojonegoro. Oh, Bojonegoro ya? Iya, Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Lah, lek mau kan Kediri Pret. Lek misalnya nang Bojonegoro apa? Bojonegoro Genyo. Genyo, apa itu artinya Genyo? Genyo itu apa? Seperti Pret. Kenapa? Oh, kenapa? Oh, Genyo. Contohnya apa? Genyo kan kok lemu. Oh, apa kok awakmu kok lemu? Ya. Oke, siap. Lanjut, Bro. Halo, kalau nama saya Muhammad Rizky Al-Azhar Jami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Asal dari Gresik. Gresik. Lah, lek nang Gresik iku apa istilah-istilah kerene nang kono? Aduh, apa ya? Kalau yang saya tahu sih aku areng Gresik nyel. Oh, nyel. Apa nyel itu? Nyel itu asli. Oh, asli. Nyel ku asli ya. Iya. Jadi aku pernah krungu istilah nyel ku asli ya. Oh, gitu. Oke. Di Gresik ngono ya. Oke, lanjut kakaknya. Halo, kenalin namaku Jihan dari Fisika Universitas Jember. Asli dari Kediri Pride juga. Wah, Kediri Pride juga, everyone. Kakaknya manis ya, everyone ya. Tapi nggak tahu udah punya pasangan apa enggak. Oke, lanjut. Nah, ini dia yang mencuri perhatian aku juga, everyone. Rambutnya Rastamania. Sorry, Bro. Rastamania, benar? Rastamania. Oke. Kenalin, Bro.
Oke everyone, kenalin aku Tito dari Prodi Teknik Sipil, asalnya Surabaya. Oke, wong Surabaya. Wong Surabaya. Arek Surabaya. Surabaya. Oke. Wani yo. Siap, lanjut. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sabik. Saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Ilmu Pertanian Perkebunan. Saya dari Kediri juga. Oh, Kediri Pret. Iya, Pret kan? Oke, Kediri Pret. Oke, siap. Lanjut. Hai semua, nama aku Rizal. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan saya berasal dari Jombang. Jombang. Iya. Apa nih Jombang itu, Bro? Jombang itu dikenal sebagai dengan kota santri. Santri. Iya, karena banyak sekali pondok-pondoknya gitu. Oh, oke. Enggak, istilah kerennya nang kono ono re, ono nyel, ono pret. Kalau Jombang apa Jombang? kerennya sih Jombang beriman sih. Karena banyak pondoknya. Oh, jadi tagline-nya itu Jombang beriman. Iya. Oke. Tapi ngomong-ngomong, kamu beriman nggak sih? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi beriman everyone. Kita lihat aja nanti benar-benar beriman nggak. Tapi kalau dilihat dari look-nya sih nggak macam-macam, nggak nih. Oke, lanjut, Kak. Halo, kenalin, aku Isya, aku dari Fakultas Kedokteran Gigi, aku dari Bojonegoro. Oke, bojone negoro. Iya, sama. Tapi belum punya suami kan? Belum. Oh, oke. Cuman asalnya aja dari Bojonegoro. Oke, siap. Lanjut. Oke, halo semuanya, kenalin, aku Rina, aku dari Fakultas Ilmu Komputer, asalnya dari Kediri juga. Oh, Kediri Pret. Iya. Jadi dari teman-teman semuanya lebih banyak dari Kediri ya? Benar. Kalau nggak salah 4 orang ya? 4 apa 5? 4 orang ya, dari Kediri Pret. Kediri Pret. Oke. Sekarang aku mau tanya, kalian udah ngikutin upacara, aku pengen tahu tanggapan kalian tentang kemerdekaan. Merdeka menurut kakaknya kayak gimana? Kakak dulu dong. Lo curang sih. Ayo kakak dulu. Kayak yang megang kliponnya kakak. Ayo kakak dulu. Oke, kalau dari aku, menurut aku merdeka itu bukan cuma sekedar kita bebas dari penjajah, tapi kita juga mulai merdeka dari pikiran, seperti ya kita sebagai mahasiswa juga ikut membantu desa melihat potensi-potensi yang ada, melihat bagaimana desa bisa diajak untuk berkembang dan sebagainya. Nah, menurutku merdeka adalah membawa kemajuan itu sendiri. Oke, membawa perubahan. Yeah, Wind benar. of change. Yes. Oke. Next. Makna merdeka, Kak. Kalau dari aku sendiri, setuju dengan pendapatnya Rina. Jadi merdeka tidak hanya terbebas dari penjajah, tapi bagaimana kita juga mempertahankan atau istilahnya tuh kita menghargai bagaimana perjuangan para pahlawan yang dulu memperjuangkan kemerdekaannya kita. Jadi semangat nasionalisme untuk menjaga keutuhan negara kita. Caranya gimana? Dengan seperti yang kita lakukan tadi itu, kita melakukan upacara bendera di lapangan ini. Salah satunya itu. Itu merupakan salah satu bentuk kita memberikan respect yang setinggi-tingginya terhadap jasa para pahlawan. Ya, betul. Selain ikut upacara, kita bisa memeriahkan acara-acara yang mungkin dilaksanakan di desa-desa kita. Salah satunya nanti kita ada acara di desa, ada lomba 17 Agustusan. Nah, kita bisa mengikuti itu juga salah satu bentuk kita menghargai juga. Oke, kalau dari kakaknya sih, sorry Kak siapa tadi Kak? Isya. Kak Isya sendiri, apa sih Kak yang pengen dilakukan? Atau ada goals yang ingin dituju nggak sih? Sebagai generasi muda dalam mengisi kemerdekaan itu sendiri, ada nggak sih? Kakak pengen punya impian apa? Impiannya ini sih mungkin lebih ke kita saling sama-sama support atau saling bekerja sama, karena semakin kesini itu tidak semuanya tapi rata-rata hampir rasa gotong royong itu berkurang gitu. Jadi mungkin itu sih yang mau aku harapkan untuk kita semua sebagai para muda terutamanya itu untuk saling bekerja sama, saling gotong royong sih, itu rasa persatuannya itu. Oh, jadi kakak menilai bahwasanya rasa gotong royong itu udah mulai terkikis, udah mulai sirna, luntur. Padahal itu merupakan salah satu culture Indonesia, ya kan? Jadi tugasnya anak muda, kita semua bagaimana itu bisa tercover kembali. Oke, luar biasa. Next, makna kemerdekaan, bro. Oke, makna kemerdekaan bagi saya adalah bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia dan juga generasi muda harus mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan terdahulu. Jadi kita tadi sudah melaksanakan upacara bendera sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada para pahlawan seperti itu. Jadi menurut
menurut saya sendiri kemerdekaan adalah bagaimana kita bisa mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan yang sudah tiada. Kalau tadi Kak Isyana ya Kak ya? Isya. Kak Isya ingin mengembalikan semangat gotong royong. Kalau kamu sendiri, apa goals yang ingin kamu tuju? Goalsnya kurang lebih sama, ingin menyatukan seluruh rakyat Indonesia, khususnya desa Kabupaten ini bisa menjadi satu, menjadi kesatuan supaya dapat bekerja sama untuk meraih impian desa-desa yang ada di sini seperti itu. Emang kamu lihat warga di sini kurang kompak, kurang guyup atau gimana? Saya melihat masih kurang gitu. Jadi goals saya ingin menyatukan seluruh warga desa Kabupaten ini menjadi satu kesatuan untuk bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini seperti itu. Thank you bro. Next. Makna kemerdekaan. Untuk mana kemerdekaan sendiri sebenarnya udah disebutin sama teman-teman ya. Jadi hampir nggak jauh beda. Idem. Iya. Idem kan? Ya tambahin dong. Masa idem sih sebagai generasi muda. Yuk. Merdeka sendiri itu kita bebas dari suatu tekanan, baik dari perorangan atau setuju. Ya perorangan itu sendiri. Untuk melakukan kemerdekaan sendiri. Contohnya tadi upacara. Itu upacara itu kita mengeluh panas, tapi apalagi pahlawan kita yang dulu. Panas hujan itu dari sejang. Kita ada panas mengeluh. Nah, itu adalah bentuk kecil dari apa ya? Mengenang gitu. Menghargai perjuangan pahlawan. Bro, menarik apa yang kamu sampaikan. Merdeka terbebas dari tekanan, pressure. Ya kan? Saya setuju. Anyway, kamu merasa tertekan di negeri yang sangat indah itu? Atau memang kamu menganggap Indonesia sudah merdeka, tapi sebenarnya nggak benar-benar merdeka? Ya, atau bagaimana? Ya, betul. Indonesia merdeka dari penjajah, tapi tidak merdeka secara apa? Ayo, secara apa? Nggak apa-apa bro, speak up. Sudah waktunya kita ngomong. Ya, secara konstitusi negara kita belum merdeka. Terus? Ya. Secara kemakmuran, apakah masih terjajah kita? Yang kamu rasakan, yang kamu lihat, kita terjajah oleh negeri sendiri. Bukan negeri orang. Jadi kalau sang proklamator pernah berkata, mudah bagiku mengusir penjajah atau melawan penjajah, yang paling sulit itu melawan bangsa sendiri. Ya, right? Ya, that's right. Setuju. Ya. Next. Rasta mania, arti kemerdekaan. Menurut saya pribadi, merdeka itu diberikan atau memberikan ruang untuk kami dan orang lain dalam hal membesarkan potensi kami dan mensumbangsikan apa yang kami pelajari untuk negara. Sejauh ini sudah? Ruang itu udah kamu secara personal udah dapetin belum sih? Sejauh ini bisa ada aspek yang emang kita dapat, ada aspek yang emang kita belum. Mungkin dalam segi kami dalam segi masa depan kami dari saya pribadi, saya berharap itu latar belakang saya kan di teknik sipil, jadi pembangunan negara. Jadi ingin emang negara ini seperti negara-negara maju yang lain, Amerika, Jepang, Cina, yang jadi kiblat negara-negara lain. Banyak juga sumber daya di Indonesia yang belum teraih oleh generasi muda dan belum dikelola dengan baik. Akhirnya dari negara bingung untuk memanfaatkan hal tersebut seperti apa. Dan itu menjadi tugas kamu dan teman-teman supaya pemerintah tidak bingung untuk mengelola potensi yang ada. Dan itu menjadikan Indonesia bangkit, maju, setara dengan negara-negara besar di dunia. Betul sekali. Luar biasa. Rastamania. Next, Kak. Makna kemerdekaan. Untuk makna kemerdekaan menurut aku itu sebuah kebebasan, di mana kebebasan untuk kita itu berhak bahagia, kemudian damai hidupnya, sejahtera, dan bisa merealisasikan apa yang kita inginkan
dengan benar-benar bebas dan merdeka itu. Tapi ngomong-ngomong udah bahagia kan? Alhamdulillah sejauh ini bahagia. Oke. Goalsnya apa yang ingin dicapai? Oke, goalsnya ingin memerdekakan para rakyat biar mereka bisa bahagia dan sejahtera. Sejauh ini menurut kakak nggak bahagia mereka? Menurut saya ada yang bahagia dan ada yang enggak. Soalnya saya pernah merasakan sendiri gimana jadi dalam tanda kutip buruh kayak gitu tuh sangat menurut saya mereka kurang sejahtera karena banyak tekanan dari sisi mereka dan mereka kurang diperhatikan gitu. Oke. Jadi kedepannya kakak ingin mendobrak itu semua. Iya, ingin setidaknya biar mereka itu bisa merasa bahagia dari mereka sendiri. Karena memang semua manusia Berhak memanusiakan. Iya, Memanusiakan manusia. Iya, benar gitu. Dan semua individu berhak untuk bahagia. Iya, benar. Oke, Kak? Oke. Next. Bro, makna kemerdekaan, bro. Makna kemerdekaan menurut saya adalah merdeka, bebas dalam berpikir, bebas dalam menjadi apa saja, bebas untuk kita bisa memilih jalan tujuan kita, terutama untuk kita generasi muda, generasi penerus bangsa, bebas untuk menjadi apa saja yang mereka inginkan, apa yang mereka mau, tapi tetap juga harus tetap berkaca pada kebaikan, berkaca kepada kesejahteraan masyarakat, dan tidak melupakan juga jasa-jasa pendahulu kita. Seperti kata sang proklamator juga, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Menurut saya seperti itu. Luar biasa. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Setuju. Next. Makna kemerdekaan, bro. Oke, kalau dari aku makna kemerdekaan untuk zaman dulu karena pasti juga aman dari penjajahan dan juga segalanya atau perampokan dan lain-lain. Penindasan juga. Okay. Tapi untuk sekarang ini karena kita sudah merdeka dari tahun 1945, yang perlu kita lakukan sebagai mahasiswa juga atau generasi pemuda adalah untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Jadi kemerdekaan untuk saat ini benar tadi kebebasan dari diri sendiri, dari semua sosial itu dapat bersuara, dapat memberikan kontribusi aktif terhadap negara. Intinya seperti itu. Ya, jadi kebebasan berekspresi, jangan lagi ada pembungkaman, kurang lebih begitu. Betul. Kamu merasa di negara kita belum demokratis, masih ada hal-hal semacam itu. Artinya masih ada sekat-sekat yang tidak membuat warga negara tuh bebas untuk berekspresi, bebas untuk speak up tentang apapun. Kamu merasa begitu kondisinya? Untuk sekarang ini ada celah seperti yang dikatakan tersebut. Indikasi ada. Oke. Terutama pada di sektor pertanian juga, internal negara seperti pertanian. Kenapa negara lain yang merdeka itu sudah memiliki teknologi yang lebih maju untuk pertaniannya, sedangkan kita sendiri masih manual, tradisional di sini. Maka dari itu sebagai pemuda juga perlu menemukan ide-ide dan juga gagasan untuk teknologi sebagai aspek pendukung untuk kemerdekaan di saat ini. Thank you, bro. Bro, makna kemerdekaan, bro. Oke, baik. Menurut saya makna kemerdekaan itu simpel saja. Oke. Bebas dari berpendapat dan juga bebas dari berekspresi. Seperti itu. Karena saya melihat SDM di negara kita Indonesia cukup besar dan cukup berpotensi untuk kita dapat kelola dengan baik. Namun pada kenyataannya sampai saat ini pemerintah itu kayak bungkam atau katakanlah menutup telinga atas kritik-kritik dari generasi penerus, untuk padahal kritik yang membangun ini juga perlu diperlukan untuk pemerintahan membenahi konstitusi dan juga untuk
nanti kita bisa sejajar dengan negara-negara besar seperti itu. Jadi sesimpel itu arti kemerdekaan menurut kamu ya? Bebas. Bebas berekspresi, berpendapat, hak dan kewajiban kita dapat melaksanakan atau menikmatinya semua. Karena setiap warga negara berhak memiliki kebebasan yang sama. Betul sekali. Ya, dan itu sudah ada aturannya, ada undang-undangannya. Ada undang-undangnya. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Oke. Thank you. Oke, everyone. Itulah pendapat dari teman-teman kuliah kerja nyata Universitas Negeri Jember. Luar biasa harapan mereka tentang negeri tercinta kita, Indonesia. Merah putih luar biasa. Tinggal bagaimana kita menjaga sekaligus melestarikan. Indonesia kaya, everyone. Dan dari kita lah sebagai generasi muda, ayo bikin Indonesia mendunia. Kita nggak kalah dengan negara-negara yang lain. Maka dari itu teman-teman, saya pribadi dan semuanya mengajak, ayo bantu bangun Indonesia. Oke, everyone, merdeka. Walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku seperti berlian yang berserak di Katulistiwa. 17.000 pulau terhampar luas di seantero Nusantara. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku bangsa, beragam budaya dan agama tak mampu menghalangi kita untuk menjadi bangsa yang satu. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh-puluh tahun. Marilah beri Pancasila ruh yang hidup, walaupun berbeda kita tetap satu untuk Indonesia.